What's up guys, balik lagi sama gue Arvias Pictures. Kali ini gue mau unboxing dan review singkat Sony Alpha 7 Mark II. Oke, langsung aja. Kalau teman-teman di sini mau beli kamera Sony Alpha 7 Mark II body only, biasanya apa aja sih yang didapat? Yang pertama, ketika kalian buka boxnya, kalian bakal dapat sekumpulan buku-buku panduan ya. Terus juga ada kartu garansinya, kemudian dapat body only-nya sama strapnya yang udah dipasang. Terus juga baterainya, terus ada adapternya. Ini untuk menghubungkan antara kamera dengan listrik yang fungsinya untuk melakukan pengecasan. Terus juga ada beberapa kabel untuk menghubungkan ke adapter ini. Cuman kita nggak pakai ya, kabel-kabel ini kita nggak pakai. Nah, kita pakainya kabel yang ini, yang biasa kita pakai di Indonesia kan yang ini. Dan satu lagi adalah kabel USB yang fungsinya buat ngecas langsung dari kamera. Pakai ini kita masukin, kita colokin, ini kita colokin, terus kita cas. Teman-teman di sini nggak usah kaget kalau misalkan beli Sony Alpha 7 Mark II body only dan teman-teman itu nggak dapet chargerannya. Nah, chargerannya itu dijual terpisah. Oke, apa yang ada di dalam box cuman ini aja. Kelebihan dari kamera Sony Alpha 7 Mark II ini, yang pertama menurut gue nih, kenapa gue bisa beli kamera ini di tahun ini ya kan. Yang pertama itu udah pasti dia udah sensornya udah full frame. Yang kedua, kenapa gue pilih Alpha 7 Mark II, karena secara body dia itu emang lebih gede dari Alpha 7 biasa gitu. Kemudian di dalam kamera ini juga terdapat fitur 5 axis stabilization yang dimana berfungsi kalau misalkan untuk foto itu untuk mengurangi blur, dan kalau untuk video itu untuk mengurangi shaky ya kan. Kemudian kamera ini juga dibuat dari bahan magnesium alloy yang dimana menurut gue ini tuh keker banget. Terus gripnya juga menurut gue ini nyaman banget ya dipakainya, jadi itu kayak DSLR lah gitu, pas gitu kalau kita pegang kayak gini. Yang terakhir, kamera ini juga kalau gue baca di forum-forum itu terdapat widar shield di dalam kamera ini, cuman kita nggak tahu widar shieldnya di belah mana ya kan. Widar shield itu berfungsi untuk menghindari dari debu, air, angin, salju ya, pokoknya cuaca ekstrim gitu ya. Tapi perlu diingat, widar shield ini beda sama yang namanya waterproof. Karena kalau waterproof kan bener-bener ya dia kayak anti air lah gitu. Kalau widar shield ini cuma kayak ada beberapa bagian-bagian yang sengaja dilindungi gitu untuk mengurangi kerusakan kamera yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim gitu. Nah, kekurangannya menurut gua harga kamera ini masih tergolong cukup mahal, dan lensanya apalagi kan ini udah full frame, kita harus pilih lensa yang full frame. Nah, itu menurut gue itu memang ini cukup mahal. Terus juga yang kedua, baterainya juga cepat habis. Kita juga harus punya beberapa baterai cadangan. Nah, teman-teman bisa beli baterai orinya atau bisa beli baterai third party-nya. Banyak di situ kayak ada Powerpack, Wasabi dan lain-lain, banyak pokoknya. Tapi kalau bisa disaranin jangan beli baterai yang KW, mending beli baterai yang third party. Kekurangan yang menurut gua yang terakhir adalah kita nggak dapet baterai chargernya. Jadi baterai charger itu kita harus beli secara terpisah. Yang dimana untuk Sony Alpha 7 Mark II ini dengan baterai NPF W50 itu biasanya menggunakan baterai charger BC TRW, atau juga bisa pakai baterai charger third party kayak baterai charger dari merek Wasabi, baterai charger Powerpack, atau yang bagusnya tuh yang gua lihat sih Nightcore ya. Oke, sekian dari gua unboxing dan review singkat. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan ketika pengen beli kamera. Oke, sekian dari gua. Thank you.